Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pola asuh tempo dulu yang masih relevan diterapkan dan digunakan sekarang agar anak tangguh dan terampil. Nah, di sini saya akan membahas pola asuh di bidang pendidikan yang perbedaan antara zaman pendidikan antara zaman dahulu dengan sekarang itu perbandingannya bisa kita lihat dari segi materi pendidikan, tenaga pendidik, institusi pendidikan dan orientasi pendidikan. Nah, sekarang akan kita bahas tentang materi pendidikan zaman dulu. Nah, kurikulum atau materi pendidikan zaman dulu lebih menekankan pada pembentukan nurani seorang anak, penumbuhan dan penguatan karakter yang kelak membuatnya mampu membedakan mana yang baik dan benar, untuk kemudian mengutamakan keadilan, kedamaian, harkat dan martabat manusia terlepas dari perbedaan yang ada. Terlepas suatu sekolah itu sekolah favorit atau tidak, mereka punya kurikulum yang sama. Sekolah tidak terbagi menjadi sekolah nasional plus, sekolah internasional, tapi materi yang diajarkan kepada siswa di setiap provinsi sama. Walaupun berbeda, tidak terdapat kesenjangan yang mencolok mata. Sedangkan materi pendidikan zaman sekarang, status sekolah terbagi menjadi sekolah nasional plus, dan sekolah internasional. Ada istilah diakui, terakreditasi dan lain-lain. Kurikulum yang digunakan juga berbeda satu dengan lainnya. Ada sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, ada yang menggunakan kurikulum Montessori dan lain-lain. Nah, penonjolan keunggulan juga terlihat dari banyaknya jam pengajaran suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya ada sekolah yang bahasa pengantarnya Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Nah, ironisnya bahasa Indonesia hanya diberikan 1 jam per minggu. Bagaimana menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan bila sejak kecil seorang anak diajari bahwa bahasa yang lebih bergengsi dan diterima di dunia internasional itu adalah bahasa selain bahasa Indonesia. Di samping itu, penekanan tujuan sekolah dititik beratkan pada cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana mempersiapkan siswa menghadapi persaingan global di masa depan. Yang kedua adalah dari segi tenaga pendidik. Pada zaman dulu, seseorang memilih menjadi guru lebih terdorong oleh hasrat dalam diri untuk membuktikan diri. Ia memahami konsekuensi menjadi guru adalah melayani dan sudah sadar bahwa ia tidak akan kaya seperti seorang pengusaha. Nah, di era 1980-an, seorang guru yang mempunyai kemampuan lebih bisa memberikan les privat di luar jam sekolah itu adalah pemasukan tambahan selain gaji pokok sebagai seorang guru. Nah, ada juga yang membuka warung-warung kecil untuk menambah lauk di rumah. Belum lagi di daerah terpencil, tenaga mereka dihargai dengan hasil ladang mereka atau ladang orang tua murid. Maka di zaman itu kita sering mendengar kata istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, guru pada zaman itu merupakan suatu profesi yang sangat terhormat karena dianggap memiliki pengetahuan lebih daripada masyarakat setempat. Masyarakat juga menuntut para guru mengajarkan nilai moral kepada anak-anak mereka di samping pengetahuan baca, tulis, dan berhitung. Guru juga punya hak otoriter sebagai pengganti orang tua bila anak berada di sekolah. Nah, cara mendidik mereka lebih banyak menggunakan pendekatan pribadi yang membuat interaksi guru dan murid lebih erat. Hal ini terbawa sampai di luar jam sekolah karena kondisi sosial masyarakat zaman dulu yang lebih bersifat kekeluargaan. Nah, sedangkan tenaga pendidik di zaman sekarang, perekrutan tenaga pendidik sekarang lebih mengutamakan nilai kelulusan dan sertifikasi yang dimiliki guru tersebut. Apakah guru tersebut sudah kompeten mengajar dengan kelulusan yang bernilai tinggi dan banyak sertifikat yang dimiliki itu belum tentu. Nah, namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sekolah-sekolah yang ingin merekrut guru di samping pengalaman minimal 1 atau 2 tahun juga meminta bukti sertifikat yang dimiliki guru tersebut sebagai bukti bahwa ia mempunyai skill lebih. Nah, tuntutan ekonomi membuat
dedikasi mengajar sebagai suatu pelayanan menjadi berkurang. Bisa dimaklumi karena media apapun sekarang berlomba menawarkan barang konsumsi. Nah, guru juga seorang manusia, ia harus dihidupi di zaman sekarang. Tuntutan ekonomi seakan tidak pernah habis, malah selalu naik setiap tahunnya. Nah, cara mendidik guru sekarang juga sangat jarang menggunakan pendekatan pribadi lagi. Wibawa seorang guru tidak lagi dianggap sebagai pihak otoriter yang mesti disegani atau dipanuti. Nah, siswa menganggap guru mengajar hanya menjalankan kewajiban. Interaksi guru dan siswa terbatas pada jam sekolah. Nah, masyarakat sekarang lebih mengarah ke individualis, terutama di kota-kota besar, membuat interaksi personal menjadi kurang. Nah, apakah hal ini merupakan efek domino dari tuntutan zaman atau sistem pemerintahan kita dalam menyusun kurikulum? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Selanjutnya adalah dari segi institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan zaman dulu didirikan oleh pemerintah atau para misionaris dan pemuka agama. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri adalah judul sekolah yang didirikan dan beroperasi atas anggaran Departemen Pendidikan. Nah, para misionaris yang awalnya berasal dari Belanda melalui misi penyebaran agama Kristiani yang mendirikan sekolah sebagai wujud pelayanan. Di samping mendirikan rumah sakit, madrasah, sanawiyah juga berdiri dan dikelola oleh pemuka agama dan masjid. Karena misi utama mereka adalah pelayanan dan kembali kepada orientasi pendidikan yang diemban. Maka sekolah dalam hal ini tidak mengejar keuntungan secara materi. Pada zaman dulu memang ada perbedaan biaya, yaitu antara sekolah favorit dan sekolah tidak begitu unggul. Nah, orang tua juga berupaya agar anaknya bisa sekolah favorit walaupun harus mengeluarkan dana yang lebih banyak. Nah, sedangkan institusi pendidikan zaman sekarang orang pribadi, yayasan ataupun perusahaan swasta boleh mendirikan institusi pendidikan. Nah, hal ini membuat misi utama sebuah institusi pendidikan tidak lagi murni untuk pelayanan sosial, namun orang atau yayasan atau perusahaan yang mendirikan lembaga pendidikan tersebut akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Ini berarti sebuah sekolah atau lembaga pendidikan adalah suatu investasi agar mempunyai daya saing dengan lainnya. Masing-masing menghadirkan kelebihan yang tidak dimiliki sekolah tradisional yang sudah ada, misalnya dari segi kurikulum, sarana pendidikan, tenaga pengajar asing, dan sebagainya. Yang terakhir adalah orientasi pendidikan. Nah, orientasi pendidikan zaman dulu pada awalnya pendidikan dimaksud untuk mendidik benih manusia agar manusia ini tumbuh menjadi seorang yang berakhlak tinggi dan mulia, yang berbeda dengan manusia sebelumnya. Investasi manusia di sini berarti memanusiakan manusia, yaitu mengajarkan nilai kehidupan kepada seorang anak manusia yang diibaratkan benih manusia. Misi utama lembaga pendidikan adalah mengajarkan budi pekerti, etika, saling mengalah, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Setelah itu, institusi dan tenaga pendidik baru akan mengajarkan keterampilan yang membuat benih manusia itu mampu menyokong hidupnya sendiri di masa depan. Nah, sedangkan orientasi pendidikan zaman sekarang, pendidikan lebih berorientasi kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana menghadapi persaingan. Pendidikan sekarang kehilangan misi utamanya untuk investasi karakter manusia. Pendidikan moral dan karakter bukan lagi merupakan faktor utama seorang anak mengenyam pendidikan. Kedua hal ini dianggap menjadi tugas para tokoh agama, tugas orang tua atau wali di rumah. Sekolah berlomba menonjolkan kurikulum yang dipercaya bisa menciptakan generasi muda super dari usia sedini mungkin. Para orang tua justru dan tergiur ingin menjadikan anaknya super kid atau kata-kata temannya itu jadi fungsi utama pendidikan yang awalnya untuk karakter anak itu bisa jadi terabaikan.
Dari penjelasan yang setelah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pola asah asi asuh ya zaman dahulu yang dapat kita terapkan di masa sekarang ini, dan yang akan membuat anak kita generasi sekarang menjadi tangguh. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.